Nama Nur Rahim, nomor UKG 2015 001 63635, Prodi IPA Universitas Pendidikan Indonesia akan melakukan uji kinerja pembelajaran pada tanggal 19 Juli tahun 2001 di SMP Negeri 1 Suranenggala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau kalian baik dan sehat. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak minta Rahma untuk memimpin doa sebelum belajar. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Coba kalian berdiri. Berdiri coba. Udah rapi belum ininya? Pakaiannya gitu ya. Udah ya. Yang masih pakai tas, tasnya ditaruh ya. Lantai-lantai sudah bersih ya. Ya, silakan kalian duduk dulu. Kegiatan yang pertama itu pendahuluan. Nanti kegiatan inti kalian praktek membuat kerajinan dari sama cangkang hijau ya. Setelah praktek, tiap-tiap kelompok akan melakukan presentasi ya. Setelah melakukan presentasi, nanti salah satu dari kalian akan menyimpulkan pembelajaran hari ini ya, tentang pembelajaran ini belajar tentang apa gitu ya. Ya, nanti Bapak akan menampilkan video, coba kalian perhatikan ya. Berikut ini video tentang pencemaran tanah yang disebabkan oleh cangkang kerang hijau. Dampak apakah yang ditimbulkan oleh sampah cangkang kerang hijau bagi lingkungan sekitar? Apakah yang kalian pikirkan dari video yang tadi Bapak tampilkan? Ya, Iin, silakan. Gambaran pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah cangkang kerang hijau. Ya, itu adalah tanah yang tercemar oleh cangkang kerang hijau. Ya, tepuk tangan untuk Iin. Menurut kalian ada tidak kerugian
dari tanah yang tercemar oleh cangkang kerang hijau? Ya, silakan Nunung. Ada. Apa? Dampaknya yaitu berbau busuk. Tanaman tidak hidup di situ dan pencemaran tanah. Ya, jadi tanah yang tercemar oleh cangkang kerang hijau itu menyebabkan bau busuk dan tanah juga nanti tidak subur gitu ya, menjadi tidak subur tanahnya. Terusnya. Apakah kalian berpikir bahwa cangkang kerang hijau itu bisa dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan? Ada, ya. Ini Bapak akan tampilkan slide-nya, ya. Bagaimana cangkang kerang hijau menjadi bermanfaat? Ya, ini gambar apa? Yang ini? Jauh. Yang ini? Kerajinan juga ya. Ya, jadi slide yang Bapak tampilkan itu berbagai macam kerajinan dari cangkang kerang hijau. Seperti itu. Nah, jadi apa kalian tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar membuat kerajinan dari cangkang kerang hijau. Ya, tujuan pembelajarannya adalah tujuan pembelajaran hari ini yang pertama membuat produk untuk mengurangi pencemaran tanah, yaitu kalian membuat kerajinan dari cangkang kerang hijau. Yang kedua, membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian pencemaran tanah. Yang ketiga, mempresentasikan tulisan tentang gagasan penyelesaian pencemaran tanah berdasarkan produk yang kalian buat. Ya, jadi ada 3 tujuan pembelajarannya. Ya, menurut kalian penting tidak kalian membuat kerajinan dari cangkang kerang hijau? Penting. Apa pentingnya itu? Coba dipakai mic-nya. Ya, Priyanti. Dapat mengurangi pencemaran limbah sampah kerang hijau, mencegah bau busuk. Ya, jadi intinya membuat kerajinan dari cangkang hijau bisa mengurangi pencemaran tanah. Ya, seperti itu ya. Nah, kalian juga nanti Bapak nilai ya. Untuk penilaiannya nanti ada proses produk kerajinan dan kalian juga membuat gagasan penyelesaian pencemaran tanah. Nah, untuk peraturan selama pembelajaran, yang pertama kalian harus disiplin, yang kedua kalian harus kerja sama ya. Jadi dalam kelompok harus ada kerja sama. Kemarin kita belajar tentang interaksi antara makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup itu dapat terhambat dengan adanya pencemaran tanah. Ya, misalnya di lingkunganmu ketika tanah tercemar, itu tumbuhan tidak bisa hidup ya, karena tanahnya menjadi tidak subur ya. Jadi kalian harus belajar tentang mengatasi pencemaran tanah ya, seperti pelajaran pada hari ini ya. Agar Bapak mengetahui pengetahuan awal kalian, Bapak akan melakukan pretest. Coba kalian buka HP kalian ya, nanti Bapak akan men-share soal dari Google Form. Ya, soalnya udah Bapak share, silakan kalian kerjakan selama 5 menit.
Itu jawaban yang kalian ketahui. Senang sudah? Ya, sudah. Ya, waktunya 2 menit lagi ya. Ya, waktunya sudah habis. Ya. Ya, letakkan HP kalian. Ya, sebelum kalian akan melanjutkan praktikum membuat kerajinan dari cangkang kerang hijau, Bapak akan menayangkan video tentang kerajinan yang dibuat dari cangkang kerang hijau. Lampu, furnitur, dan kreasi cantik lainnya ini bernilai jual tinggi. Siapa sangka bahan pembuatannya dari limbah. Kulit kerang jenis simping yang menjadi sampah dimanfaatkan untuk membuat beragam kreasi unik ini. Di tempat inilah kepingan cangkang kerang diproses. Tempat perajin yang berlokasi di Astapada, Kecamatan Tani Tengah, Cirebon, Jawa Barat ini sudah menghasilkan beragam karya kulit kerang sejak tahun 2000. Kulit kerang pertama akan dicuci bersih. Setelah itu dipanaskan agar kulit lunak dan mudah dibentuk. Lalu mulai diwarnai dengan cat sesuai desain masing-masing produk. Tahap berikutnya kulit kerang diamplas agar halus. Dan hasilnya bola lampu, lampu gantung, dan kreasi lainnya tampil cantik dan siap dijual. Sebagian besar kulit kerang diperoleh dari pesisir pantai utara Jawa. Dalam 1 bulan, produksi di tempat ini membutuhkan 60 ton kulit kerang. Semua kreasi ini berawal dari ide Nurhandiah Taguba memanfaatkan sampah. Tak hanya tempat proses pembuatan, di tempat yang sama ia juga membuka toko untuk menjual hasil karyanya. Ya, apa yang kalian pikirkan dari video yang tadi Bapak tampilkan? Priyanti? Ya. Ya, Triyanti. Ya, Triyanti. Ya, silakan. Tentang mengolah dan menghasilkan kerajinan sampah kerang hijau. Ya, tepuk tangan untuk Triyanti. Ya, jadi tadi itu video yang menayangkan tentang kerajinan cangkang kerang hijau ya. Kerajinan yang dibuat dari cangkang kerang hijau ya. Awalnya menjadi sampah, akhirnya bisa menjadi sebuah kerajinan. Hari ini kalian juga akan praktek membuat kerajinan dari cangkang kerang hijau, melanjutkan pra-pembelajaran yang kemarin kalian lakukan ya. Kalian hari ini menyelesaikan kerajinan yang telah kalian buat ya. Coba sekarang kalian duduknya kelompok 1 pindah sebelah sini ya, dua orang ya. Kelompok 2 juga 2 orang pindah ke sebelah sini. Kelompok 3 2 orang pindah ke sebelah sini. Kelompok 4 juga 2 orang pindah ke sebelah sini untuk melanjutkan membuat kerajinan. Jaga jarak ya, tetap jaga jarak. HP-nya disimpan saja, jangan ditaruh di ini, HP-nya disimpan. Ya,
ada di atas meja HP-nya. Boleh dulu, Ustaz. Kerajinannya. Hati-hati menggunakan apinya ya. Ya, selanjutnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan produk yang telah dibuat ya. Untuk kelompok pertama, Bapak persilakan semuanya maju ke depan untuk mempresentasikan produk yang telah dibuat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cara membuat kerajinan dari cangkang kerang hijau. Yang kami buat yaitu bingkai dari cangkang kerang hijau. Ya, itu. Alasannya karena lebih mudah dan lebih praktis untuk dibuat. Sedangkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk kerajinan dari cangkang kerang hijau tersebut yaitu korek api, lilin, sedotan, cangkang kerang hijau, bingkai, dan lem tembak.
Kemudian langkah kerjanya yaitu yang pertama, cuci terlebih dahulu cangkang kerang hijau sampai bersih. Yang kedua, tempel sedotan di setiap sisi dari bingkai tersebut. Yang ketiga, lelehkan lem, kemudian tempelkan kerang hijau sesuai sketsa yang telah dibuat. Yang kelima, rapikan serapi mungkin. Dan yang terakhir, bingkai siap dipajang. Kelebihannya yaitu mudah dibuat dan praktis, sedangkan kekurangannya pengelemannya kurang rapih dan kurang menarik. Kesulitannya memilih cangkang kerang hijau yang bagus untuk dijadikan kerajinan. Solusinya yaitu dengan disikat dan dibersihkan dengan air bersih. Kesimpulannya yaitu dapat mengurangi sampah kulit kerang hijau dan mengurangi pencemaran bau busuk. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, silakan. Dedi Ajeng dari kelompok 2. Kenapa kelompok 1 membuat kerajinan hiasan bingkai? Kenapa nggak yang lain? Ya, silakan dijawab. Seperti yang tadi kami bilang, karena cara pembuatannya lebih mudah dan praktis. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1 dengan lemes bisa itu. Ya, silakan duduk kembali kelompok 1. Selanjutnya Bapak persilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan produk yang telah dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu hiasan dinding dan juga hiasan kaca. Alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama pastinya cangkang kerang, yang kedua kardus, yang ketiga kertas asturo, yang ketiga stik, yang keempat lem tembak, yang kelima lilin, yang keenam korek api, dan yang ketujuh kaca. Ya, selanjutnya. Langkah kerja untuk hiasan dinding. Yang pertama, potong kardus menjadi persegi panjang. Yang kedua, rapikan dengan kertas asturo. Dan yang ketiga, tumpuk cangkang dan stik sesuai keinginan yang sudah dibuat. Cara yang kedua yaitu hiasan dinding. Yang pertama, bentuk kardus menjadi bulat. Yang kedua, tempelkan cangkang kerang hijau secara berputar dan berbolak-balik. Yang ketiga, tempelkan kaca di tengahnya. Kelebihan dari produk yang kami buat, mudah ditiru dan dibuat. Kekurangan dari produk yang kami buat, susah mencari cangkang kerang yang bagus dan ukurannya sama. Cara mengatasi kesulitannya, susah menempelkan cangkang kerang hijau di kardus dan solusinya mencari lem yang lebih kuat. Kesimpulannya, membuat kerajinan dari cangkang kerang hijau merupakan salah satu upaya mengurangi pencemaran tanah yang disebabkan oleh cangkang kerang hijau. Ada pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok yang lain? Ya, silakan. Kesulitan apa yang kalian alami saat membuat kerajinan tersebut? Ya, silakan langsung dijawab. Kesulitan yang kami alami, susah mencari cangkang kerang yang bagus, kuat, dan juga sama ukurannya. Itu, jadi susah mencari kerang yang pas ya, sesuai dengan sketsa yang dibuat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, selanjutnya Bapak minta kelompok 3 untuk mempresentasikan produk yang telah dibuat.
Sok langsung maju, jaga jarak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerajinan kami, yaitu kerajinan bingkai pada kerang. Alat dan bahan adalah lem tembak, korek, dan lilin. Bahannya adalah cangkang kerang hijau, hiasan bunga, cangkang kerang darah, cangkang kerang simping. Langkah kerjanya adalah: yang pertama, nyalakan lilin terlebih dahulu. Yang kedua, panaskan lem tembak dan bersihkan terlebih dahulu. 3. Tempelkan lem pada cangkang kerang. 4. Tempelkan cangkang kerang pada bingkai. Dan pertanyaannya, yang pertama, kelebihannya adalah mudah dibuat dan kekurangannya adalah susah mencari kerang yang bagus. Menempel. Yang kedua adalah kesulitan yang kami alami pada kelompok kami adalah menempelkan cangkang kerang pada bingkai. Mengatasi kesulitannya adalah kerjasama yang baik dan benar. Kesimpulannya adalah dapat mengurangi pencemaran tanah akibat cangkang kerang hijau. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Apakah membuat kerajinan bingkai dapat meningkatkan kreativitas siswa? Bisa, karena membuat kerajinan dari cangkang kerang itu sangat mudah dan meningkatkan kreativitas pada siswa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai kerajinan bingkai Suaranya lebih keras lagi ya, dari cangkang kerang hijau. Kami dari kelompok 4 membuat bingkai karena alasannya membuat bingkai itu lebih mudah dibuat dari kerajinan yang lain. Alat dan bahan untuk membuat bingkai yaitu cangkang kerang hijau, kardus, cangkang kerang darah, korek api, lilin, dan langkah kerjanya: yang pertama, bersihkan cangkang kerang hijau dan cangkang kerang darah. Yang kedua, tempelkan cangkang kerang hijau dan cangkang kerang darah pada kardus sesuai yang diinginkan. Yang ketiga, bingkai siap dipajang. Pertanyaan: kelebihan dari kerajinan bingkai ini dapat lebih mudah dibuat. Kekurangannya, kerajinan bingkai yang kami buat terlihat kurang rapi. Kesulitan yang kami alami yaitu saat mencuci kerang hijau dan cangkang kerang darah karena dapat melukai tangan. Yang ketiga, cara mengatasi kesulitan yaitu kami menggunakan sikat saat membersihkan cangkang kerang hijau dan cangkang kerang darah. Kesimpulan: salah satu upaya pengurangan pencemaran tanah yaitu dengan membuat produk kerajinan dari cangkang kerang hijau seperti bingkai, tempat lilin, dan lain-lain. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Ya, silakan. Nunung dari kelompok 1. Apakah kalian senang membuat produk kerajinan tersebut? Senang, karena dapat meningkatkan kreativitas siswa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, silakan duduk kembali.
Ya, kalian telah membuat produk dan kalian telah mempresentasikan produk yang telah dibuat ya. Dari pertemuan pertama, sejak kalian melakukan observasi di lingkunganmu ya, yang tercemar oleh cangkang kerang hijau, kalian melihat bahwa lingkungan kalian itu dengan adanya sampah cangkang kerang hijau itu menjadi tanahnya menjadi tidak subur ya, adanya bau busuk ya. Akhirnya kalian melakukan diskusi pada pertemuan yang kedua untuk mencari alternatif solusi agar pencemaran cangkang kerang hijau itu dapat dikurangi. Akhirnya kalian membuat kesepakatan bahwa kalian akan membuat produk dari cangkang kerang hijau ya. Dan hari ini kalian sudah membuat produknya ya, produk yang telah kalian buat ya. Apakah kalian merasa bangga dengan membuat kerajinan dari cangkang kerang hijau itu? Bangga. Cobain, kenapa alasannya? Coba mic-nya. Apa alasannya Iin bangga membuat kerajinan dari cangkang kerang hijau? Karena kita dapat mengurangi pencemaran tanah. Ya, jadi salah satu tindakan yang kita lakukan hari ini adalah kita berusaha untuk mengurangi pencemaran tanah yang diakibatkan oleh sampah cangkang kerang hijau ya, dengan membuat kerajinan ya. Mudah-mudahan nanti kalau kalian dewasa nanti kalian bisa menjadi pengusaha kerajinan dari sampah cangkang kerang hijau ya, seperti yang dilakukan oleh rumah kerang yang ada di daerah tengah Tani seperti itu ya. Nah, apakah dengan kalian membuat kerajinan ini bisa mengurangi pencemaran tanah yang diakibatkan oleh sampah cangkang kerang hijau yang ada di lingkunganmu? Bisa ya, akhirnya berkurang ya, meskipun sedikit demi sedikit. Nah, Papa harapkan ya, kerajinan yang kalian buat ini jangan menjadi sampah jenis baru ya. Kalian sudah membuat kerajinan, akhirnya kerajinannya malah dibuang lagi. Nah, kalau itu malah kalian membuat sampah jenis baru ya. Produk yang kalian buat itu seharusnya harus yang bagus, harus tahan lama gitu ya, dan harus punya nilai jual ya. Nah, kira-kira produk yang kalian buat ini tahan lama tidak? Jadi produk yang kalian buat ini tahan lama atau tidak? Tahan lama ya. Kerajinan harus tahan lama. Kalau kalian buat terus tidak tahan lama, berarti kalian bukannya mengurangi sampah, malah menambah sampah. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan tindakan kecil kalian ini bisa menjadi inspirasi bagi yang lain gitu ya. Ya, agar lingkungan kalian menjadi bersih kembali gitu ya. Tidak ada tumpukan sampah cangkang kerang hijau ya. Dan berbagai macam penyakit yang ditimbulkannya mudah-mudahan juga menjadi berkurang ya. Misalnya karena adanya bau busuk kalian mual-mual. Mudah-mudahan sampah cangkang kerang hijaunya itu dibuat menjadi kerajinan, bau busuknya juga menjadi hilang dan kalian tidak pusing kembali. Seperti itu ya. Ada yang bisa menyimpulkan bahwa hari ini kita belajar tentang apa? Atau apa kesimpulannya pelajaran hari ini? Ya, silakan Iin, apa kesimpulannya? Hari ini kita belajar tentang membuat kerajinan dari cangkang kerang hijau yang dapat mengurangi pencemaran tanah yang disebabkan oleh sampah cangkang kerang hijau. Ya, tepuk tangan untuk Iin ya. KPD-nya dikumpulkan dulu ya. Sok dikumpulkan estafet saja. Selanjutnya kalian buka HP kalian ya. Kalian akan melakukan post test ya. Silakan kalian kerjakan soal post testnya ya. Bapak kasih waktu 5 menit.
udah 11 orang yang mengirim jawaban, 5 orang lagi yang belum. Empat belas orang. Ya, 1 orang belum mengirimkan jawaban. Ya, semuanya sudah mengirim jawaban. Ya, ditutup HP-nya. Untuk tindak lanjutnya, kalau Bapak amati kerajinan yang telah kalian buat itu belum dicet ya. Jadi Bapak minta nanti tugasnya kalian berkelompok, kalian chat kerajinan yang kalian buat ya agar lebih bagus lagi. Seperti itu. Dan untuk refleksinya ada tidak yang mau mengemukakan pendapat tentang jalannya pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir? Ini refleksinya. Ya, silakan Rahma. Ya. Pembelajaran hari ini sudah bagus, tapi masih ada kekurangannya, seperti masih mengalami kesulitan dalam membuat kerajinannya. Oh ya, pembelajaran ini sudah bagus ya, siswanya kalian udah aktif ya, tapi mungkin kalian mengalami kesulitan dalam membuat kerajinan, dalam memilih bahan yang cocok untuk dibuat kerajinan seperti itu ya. Ya. Untuk pertemuan yang akan datang, coba kalian tugas minggu depannya ya, coba kalian baca tentang pemanasan global ya. Karena nanti minggu depan kita akan belajar tentang pemanasan global ya, seperti itu. Untuk kelompok terbaik, Bapak pilih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sebelum pembelajaran diakhiri, Bapak minta Rahma untuk memimpin doa. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.